ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita masih mempelajari ayat-ayat yang hendaknya segera diketahui oleh kebanyakan di antara kita, ya, sambil menunggu liburan Idul Fitrinya selesai, mungkin 1-2 minggu ke depan, ya. Jadi saya masih bicara tentang ayat-ayat yang sudah pernah kita pelajari, tetapi mungkin ada di antara kita yang lupa atau belum pernah mendengar. Kemarin disampaikan surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 91 yang menerangkan bahwa manusia itu kalau sudah mati dan matinya dalam keadaan sebagai orang kafir atau matinya dalam keadaan seperti orang munafik, maka nanti mereka di akhirat itu kepingin menebus dirinya dari siksa neraka, dari hukuman neraka, dengan cara mau menyuap malaikat. Karena suka menyuap waktu di dunia, semua mau disuap, sampai malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat Malik kok Mungkar dan Nakir, malaikat Malik mau disuap. Mereka mau menyuap Allah, ya, dengan mengatakan seperti yang dikisahkan oleh Allah di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir. Ya, ini pakai fi'il madhi, artinya mereka sudah kafir. Ya, wa matu, dan mereka sudah mati. Wa hum, sedangkan mereka kufarun. Ini keadaannya, ini keadaan matinya dalam keadaan kafir atau dalam keadaan munafik, sama saja. Falan, maka tidak akan yukbala, diterima, min, dari ahadihim, satupun di antara mereka. Apa yang tidak akan diterima? Kalau ada fi'il mudhari atau fi'il madhi majhul di depannya, maka di belakangnya ada naibul fa'ilnya. Yang tidak akan diterima dari seseorang pun di antara mereka oleh Allah di akhirat nanti adalah mil'ul ardi zahaban. Mil'u, sepenuh, al-ardi, bumi, zahaban, emas. Bumi, emas sepenuh bumi. Jadi bumi ini jadi emas semuanya, terus itu milik dia. Misalnya ada manusia seperti itu kekayaannya. Ya, seperti siapa itu yang lagi ngetren tuh? Olan apa? Tesla. Siapa itu? Olan Tesla pakai apa itu? Ya, orang terkaya di dunia. Hartanya 3.700 triliun. 3.700 triliun. Utang negara kita 7 triliun. 7.000 triliun. Ini separuhnya kekayaan utang negara itu, kekayaan. Utang negara kita itu miliknya sih ini Tesla apa namanya itu. Ya, ada manusia, kalau ada manusia mempunyai kekayaan emas sepenuh bumi itu, terus walau, wah, ini bacanya walawif tadabih. Itu dari kata walau, walaupun, iftada, dia mau menebus dirinya, bihi, dengannya, dengan emas ini tadi, dengan emas sepenuh bumi,
itu tidak akan diterima oleh Allah. Fala yuqbala, ya, fala yuqbala min ahadihimul ardi zahaba. Tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka sepenuh bumi ini emas, walau iftada bih, walaupun dia menebus diri dengannya. Tuh, jadi harta kekayaan manusia itu nggak ada gunanya, Pak Bu, kalau sudah mati. Makanya kita ini jangan menggantungkan diri kita kepada harta. Saya juga berusaha belajar tidak tergantung kepada harta. Kita semuanya ini sedang belajar bagaimana hati kita ini tidak tergantung kepada harta. Orang tergantung kepada harta, kalau nggak ada harta dia nggak semangat, mau apa-apa nggak semangat, sholat nggak semangat, ngaji nggak semangat. Itu berarti hati kita masih terikat kepada harta. Hati kita ini mestinya terikat hanya kepada Allah, dan itu yang sulit. Perlu belajar, prosesnya lama, tidak mudah, tidak bisa cepat. Butuh waktu 10 sampai 20 tahun untuk bisa berubah manusia tadi. Ya, tiap hari kita mencari duit, mencari harta, tapi hati kita jangan ditaruh di situ. Kita cari duit untuk apa? Setelah dapat kita kasih-kasihkan orang yang patut kita kasih, yang bisa kita kasih. Niatnya apa? Bukan untuk cari popularitas sebagai orang dermawan, bukan. Bukan untuk supaya jadi presiden, bukan. Bukan untuk pencitraan, bukan. Tapi untuk dinilai oleh Allah bahwa saya, ya Allah, engkau lihat ya Allah, hamba ini, aku ini berusaha ya Allah menjalankan perintahmu untuk menginfakkan sebagian saja, ya, tidak semua. Sebagian dari apa yang Allah sudah rezekikan, kasihkan kepada orang. Jangan medit. Kasih, terutama orang-orang kerabat kita dulu, diri kita dulu, terus kerabat kita, terus tetangga kita, terus pembantu kita sendiri, terus orang-orang di sekitar kita. Yang miskin, anak-anak yatim, dan seterusnya. Ya, termasuk infak fi sabilillah setiap pagi yang saudara laksanakan di masjid ini, infak sehari 1.000, 2.000, enggak apa-apa. Itu nanti dinilai oleh Allah itu lebih berguna uang sampean masukkan ke kotak infak 1.000, 2.000, 5.000 daripada sampean sedekah 1 juta dikasihkan ke RT untuk perayaan HUT proklamasi. 1 juta untuk HUT proklamasi itu enggak ada pahalanya, saya kasih tahu. Biar enggak salah pikiran sampean. Kasih eman-eman, sayang. Ya, kita itu tidak disuruh untuk seperti itu kok. Kita disuruh untuk apa? Untuk infak fi sabilillah. Nah, untuk urusan RT, infak RT ya boleh-boleh saja. Tapi itu pun kita niatkan kalau bisa mudah-mudahan Allah ngasih pahala. Ini saya infak ke RT saya nih. RT saya perlu apa? Dana untuk kebersamaan satu RT, ya sudah kasih. Tapi kalau ke masjid sampai ngasih 2.000, ke RT 1 juta ya kebalik itu. Ya, kebalik. Minimal tuh ke RT lebih sedikit daripada ke sabilillah, minimal. Ya, maksimal tuh ya lebih sedikit yang ke RT. Nah, saudara sekalian, itu apa? Kita belajar menjadi orang yang tidak terikat kepada harta. Ya Allah gambarkan seperti ini. Lalu Allah bilang, ulaika mereka itu Muhammad, lahum untuk mereka adzabun alimun, azab yang pedih, wa ma lahum dan tidak ada bagi mereka, tidak ada untuk mereka min dari nasirin, para penolong-penolong. Enggak ada penolong-penolongnya nanti di akhirat. Kalau di dunia ini masih banyak penolong-penolong manusia. Ya, kita masih banyak punya teman di dunia ini. Tapi nanti di akhirat, Pak, teman kita sendiri itu enggak peduli sama kita kok. Dan di akhirat nanti, teman kita satu jamaah ini nanti di akhirat enggak peduli kok. Sendiri-sendiri nanti urusannya. Ya. Jangankan teman kita satu jamaah, saudara kandung kita atau bapak kita atau ibu kita pun enggak peduli kok sama kita kok. Kita minta tolong enggak dipedulikan.
Suami sama istri pun nggak saling peduli nanti di akhirat tuh. Ada saatnya nanti itu. Ya. Tidak ada bagi mereka penolong, tidak ada lagi penolong. Ya, di dunia ini masih ada penolong. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang jangan menggantungkan diri kita kepada harta. Cari harta perintah Allah, wajib itu hukumnya. Cari uang itu wajib hukumnya. Lebih besar pahalanya mencari uang daripada sholat tarawih. Ini orang kebanyakan nggak tahu, nggak sadar. Sholat tarawih itu pahalanya besar, iya. Tapi kalau saudara sholat tarawih lalu tidak cari uang sehingga keluarganya nggak bisa makan gara-gara itu, berdosa sampean. Sampean meninggalkan sholat tarawih tidak berdosa, bisa dikerjakan di malam hari. Ini orang kadang-kadang pikirannya kebalik-balik ini kan. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Makanya belajar agama itu harus paham sampai tuntas, sampai clear, sampai mentok sudah. Selagi belum, jangan berhenti, jangan ya. Jadi kalau orang sana bilang belajar itu harus komprehensif. Apa itu komprehensif itu? Ya, semuanya dipelajari. Ya, dipelajari sungguh-sungguh. Ya, termasuk dalam urusan ibadah sehari-hari, urusan sholat. Kita sudah disampaikan dalam selama Ramadan kemarin ya. Selama Ramadan sebelum Ramadan itu bahwa Allah tuh suka kepada orang yang sholat di shaf awal. Allah paling senang itu. Dan orang yang sholatnya di shaf awal itu pahalanya paling besar. Itu satu. Keterangan kedua, shaf awal khusus yang di belakang imam, ini hanya orang tertentu yang boleh di situ. Kalau di sini tempat kita ya kira-kira Pak Haji Wahid, Pak Haji Mustar, Pak Haji Agan, Pak Koyim, Pak Nandar, Mas Yogi, Pak Amir. Itu yang berhak di belakang imam ini. Sampai jangan masuk ke sini kalau nggak punya hak. Saudara boleh sebelah kanan sana atau sebelah kiri sini. Itu aturan dari Nabi, bukan dari Sugeng, bukan dari aku. Ini saudara harus tahu. Jadi kalau itu bukan hak sampai jangan berdiri di situ, cari tempat yang lain. Karena apa? Nabi mengatakan liyani ulin nuha, supaya mendekat kepadaku di belakangku ini ketika aku mengimami ulin nuha, orang yang punya pengertian dalam soal agama, yang paham agama. Ya, atau orang yang bisa mengingatkan kalau imamnya keliru bacaannya. Itu. Jadi kalau qomat itu sampai jangan ujuk-ujuk datang masuk sini, ini punya orang ini. Masih ada tempat lain kanan kiri gitu. Makanya kalau digeser jangan sakit hati. Ya. Kalau di tempat kami dulu sebelum takbiratul ihram udah lurus, imamnya lihat di belakangnya, loh mana ini Ustadz ini mana? Dipanggil, oh ada di belakang, maju ke depan sini, ini kamu mundur ke belakang, gitu. Diundurkan, ini bukan hak kamu tinggal di sini. Yang di depan yang dipanggil tuh ustadz-ustadznya, mana Ustadz Abu Abdillah, mana Ustadz? Dipanggil tuh suruh berdiri, walaupun dia tadinya berdiri di belakang karena datangnya terlambat. Tapi sebelum takbiratul ihram, imam berhak menggeser-geser atau boleh terjadi pergeseran. Ya, cuma ya tadi yang boleh menggeser itu yang punya hak. Itu Pak Salim ya. Pak Salim geser ke kiri atau ke kanan, tuh jangan di belakang sini Pak Salim. Ya. Atau Mang Idim agak geser kanan atau ke kiri gitu. Biarkan Pak Koyim, Pak siapa namanya, Pak Wahid, Pak Mustar yang sepuh-sepuh itu, Pak siapa namanya nih, Pak Iris, Pak Amir, Pak Mas Yogi, walaupun dia muda suruh maju ke depan. Ya walaupun tadinya sudah hadir di belakang, suruh maju ke depan. Mestinya begitu. Ini sunnah Nabi nih, bukan aturan Masjid Nurul Hidayah, bukan. Ya, sunnah Nabi. Terus lagi dalam shaf itu mesti rapat. Kemarin ada yang usul. Jadi ada dua usulan yang belum bisa saya jawab hari ini. Usulan pertama minta disampaikan tentang shaf.
aturan shaf banyak jamaah kita, terutama sholat tarawih kemarin, sudah terlambat kalau sekarang mau saya sampaikan ya. Jamaah tarawih kemarin itu banyak diantara jamaah ibu-ibu itu yang tidak lurus shafnya atau tidak rapat, ya itu karena belum tahu dan saya tidak ngasih tahu, saya salah di situ ya. Ya nanti lain kali sudah nggak apa-apa, karena itu tidak berdosa besar. Shafnya tidak rapat karena belum tahu loh ya. Kalau ngeyel berdosa. Tapi kalau belum tahu terus shafnya tidak lurus dan nggak ada yang ngasih tahu, itu mereka nggak salah, nggak dosa. Tapi kalau sudah dikasih tahu tapi ngeyel, nah itu lain lagi ceritanya. Tanya ke ibu-ibu guru di belakang itu, kalau murid-muridnya dikandani itu apa? Dipanderi, dikasih tahu nurut, bu gurunya pasti senang. Tapi kalau ada anak dikasih tahu ngeyel, coba tanya perasaan Pak Guru atau Bu Guru sama murid yang ngeyel kayak apa coba rasanya. Jengkel itu, ya kan? Jadi beda orang yang belum tahu dengan orang yang sudah tahu tapi ngeyel. Itu yang sudah tahu tapi tidak menjalani itu berdosa. Kalau yang belum tahu lalu menjalani itu dimaafkan oleh Allah. Tuh, ya itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz tolong diceritakan, apa betul orang yang mati itu bisa melihat orang yang masih hidup? Karena mendengar uraian Profesor Quraish Shihab dalam salah satu tayangan di YouTube, saya sendiri sudah mendengar itu. Betul itu apa yang dikatakan Prof Quraish Shihab itu. Orang yang sudah mati itu melihat kita, dia kepingin ngomong sama kita tapi nggak bisa. Sama seperti ibu yang hamil ngomong sama anaknya dalam perut. Apa ngerti anaknya, dia ngomongin, nak, kamu jangan nakal ya nak ya. Nggak ngerti dia, nggak dengar. Alamnya lain kok, alam di kandungan dan alam dunia. Ya, cuma melihat iya. Nanti banyak hadis-hadisnya yang akan disampaikan. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang saya sampaikan yang tahu cuma yang nanya aja. Yang lain yang belum hadir nanti pada nggak tahu. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Contekannya saya cari dulu. Ayat berikutnya yang harusnya segera kita ingat-ingat, kita ketahui setelah ayat 91 dari surah Ali Imran adalah ayat 100. Ayat 100. Ya, lompat dari ayat 91 ke ayat 100. Ini melewati ayat apa aja coba? Nah ini. Nah ini kalau saudara baca ayat ini, kalau kita lihat diri kita ayat 92, kena kita di sini nih. Masya Allah. Kita belum bisa mengamalkan ayat ini Pak. Saya aja belum bisa mengamalkan ayat ini nih. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kemarin kita baca ayat 91 surat Ali Imran. Hari ini kita lihat sebentar surat Ali Imran juga ayat 92. Dan mari kita lihat diri kita, sudah bisa seperti ini apa belum? Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tidak akan tanalu kalian mencapai albirra kebaikan, kalian tidak bisa mencapai menjadi orang yang baik. Ini bunyi kalimatnya dalam ayat Quran itu seperti itu. Kalau tafsirnya Kementerian Agama RI, ya saya lagi senang buka-buka tafsir Kementerian Agama RI ini, lagi suka sebagai perbandingan saja ya. Jadi dalam tafsirnya ini disebut ayat yang ke-92 ya. Tafsir Kementerian Agama RI ini Pak. Tafsir Kementerian Negara kita loh ini, bukan tafsir
NU Muhammadiyah apa bukan, ini Kementerian Agama ini ya. Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di hadapan Allah sebelum dia, nah ini, hatta sampai tunfiku kalian menginfakkan, ya saya ulangi, lan tanalul birra, tidaklah akan bisa kalian mencapai kebaikan hatta sampai tunfiku kalian menginfakkan mimma dari apa yang tuhibbuna kalian sukai, kalian cintai. Apa tafsir Kementerian Agama bilangnya? Kata tafsir Kementerian Agama ini ya, seseorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di hadapan Allah sebelum dia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Masya Allah. Harta itu kan kecintaan kita. Semua orang tuh suka sama harta. Yang gak suka coba angkat tangan. Nah, tuh gak ada kan? Semuanya suka sama harta. Nah, Allah bilang kalian belum bisa mencapai tingkat kebajikan di hadapan Allah sebelum dia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ini tafsir Kementerian Agama ini, dan ini ngambil dari tafsir-tafsir yang ada. Ya. Jadi ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ada ayat lain surat Al-Baqarah surat yang kedua ya, ayat 267. Jadi kata para ulama ayat 92 surat Ali Imran tadi Bapak Ibu dan saudara sekalian itu berhubungan dengan surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 267 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau pada surat Ali Imran ayat 92 itu Allah menyatakan bahwa kita ini tidak bisa mencapai atau menjadi orang yang baik sebelum kita menjadi orang yang mau atau bisa menginfakkan, memberikan kepada orang lain sebagian dari harta yang kita cintai. Itu kata para ulama sama dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semua dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang menghormat kepada orang-orang beriman. Ya, anfiku, berinfaklah kalian. Apa yang diinfakkan? Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya, Pak, Bu. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Sekali lagi tidak semuanya karena surat Al-Baqarah ayat 267 ini ya, surat Al-Baqarah ayat 267 ini bunyi ayatnya itu infaklah kalian, anfiku, berinfaklah kalian atau infakkanlah oleh kalian min, sebagian dari thayyibati, yang baik-baik. Ada yang mengatakan ini min lil bayan, ada yang mengatakan ini min lit taba'id. Kalau ini min lil bayan lebih berat lagi. Tapi kalau min lit taba'id itu lebih ringan. Sebagian saja itu artinya min lit taba'id.
tidak semua harta yang kamu sukai harus kamu berikan orang lain, tapi sebagian aja. Itu kalau minnya min lit taba'id. Tapi kalau minnya lil bayan, berarti berinfaklah kalian yang baik-baik, ya, semua yang baik-baik dari maka sabetum apa yang kalian telah usahakan sampai berhasil. Kalian berhasil berusaha cari harta, kalian infakkan itu yang baik-baik yang diinfakkan. Kalau infak baju ya baju yang bagus yang diinfakkan. Apa saudara sekalian? Allah bilang begini, wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari yang baik-baik apa yang kalian telah usahakan. Jadi ya, harta yang kita cari kita infakkan. Yang kedua, wa mimma akhrajna. Nah, ini lebih tepatnya, dan sebagian dari apa yang kami telah keluarkan. Jadi kalau di sini min lit taba'id, di sini juga min lit taba'id. Dan infakkanlah juga wa, ini maksudnya wa anfiku, larinya ke depan nih, wa ataf ini larinya ke sini. Wa anfiku mimma, sebagian dari apa yang akhrajna lakum minal ard. Ya, sebagian dari apa yang kami telah keluarkan untuk kalian minal ardi, dari bumi ini. Ini bagi penduduk Mekah yang punya kebun kurma, yang punya kebun anggur, itu luas kebunnya, hasil kebunnya banyak, jangan dimakan semua sendiri, diinfakkan. Ada zakat tanaman ada. Nah, demikian juga saudara yang punya kebun karet, yang punya kebun rotan, yang punya kebun sawit, jangan dimakan semua hasil sawitnya itu. Nanti nyangkut di tenggorokan tuh sawit dimakan itu. Ya. Keluarkan sebagiannya, kasihkan kepada orang lain. Jadi jangan diambil semua. Allah minta suruh mengeluarkan sebagian saja dari hasil bumi. Wala tayammamul khabitsa min, dan janganlah kalian memilih-milih yang buruk minhu, darinya. Hasil bumi yang dikasihkan ke orang jangan yang buruk. Panen durian yang dikasih durian yang jelek-jelek, yang busuk-busuk gitu. Durian yang manis enggak dikasihkan. Ya, hasil panen padi yang rusak yang dikasihkan, jangan. Yang baik yang dikasihkan, dan jangan memilih-milih yang buruk yang dikasihkan. Ya, tungfikuna, lalu kalian menginfakkan yang buruk itu, walastum biakhidhihi, padahal kalian tidak mau mengambilnya, illa antuhmidu fi, kecuali bahwa kalian memejamkan mata padanya. Kalian sendiri kalau dikasih hasil kebun, hasil buah-buahan, hasil tanaman yang jelek, kalian menerimanya sambil memicingkan mata. Tanda itu kinayah, kiasan. Enggak suka sebetulnya saya, masa ngasih kayak gini sih, busuk-busuk yang dikasihkan ini. Tapi diambil orang lapar. Nah, jangan itu. Allah ngajari kita sampai seperti itu, Pak. Begitu maha lembutnya Allah itu. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Jadi kalian jangan takut habis hartanya karena dikasih-kasihkan orang, jangan. Semakin saudara banyak menginfakkan hartanya, semakin ditambah oleh Allah. Yakini itu, Pak. Kalau sampai belum bisa meyakini itu, ya enggak akan terjadi itu. Ya. Harus yakin bahwa saya keluarkan sekarang, nanti Allah akan tukar. Allah akan ganti nanti. Allah itu maha kaya kok. Tinggal kamu minta aja, ya Allah, ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya, berilah aku kecukupan harta untuk keperluan hidup ini ya Allah. Dikasih sampean. Ya. Berikutnya setelah tadi kita lihat surat Ali Imran ayat 92. Ya, bahwa kita tidak bisa mencapai keadaan orang yang baik sampai kita mau menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Lalu Allah bilang, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma, dan apa saja yang tunfiku, kalian menginfakkan,
min syai'in, dari segala sesuatu, dari sesuatu apapun yang kalian infakkan. Perhatikan Pak, Bu, yang namanya harta itu kan bukan hanya duit, tapi hasil tanaman, hasil kebun, hasil usaha kita, hasil kita jualan baju, hasil kita jualan buah, hasil kita jualan mobil, hasil kita jualan motor, hasil kita jualan apa sajalah, hasil kita jualan makanan karena kita berdagang, buka restoran kah atau buka catering gitu ya. Kalian infakkan itu, apa saja yang kalian infakkan, mau hasil dari mana saja, min syai'in, dari sesuatu apapun, dari sesuatu apapun yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu kepadanya ma'alimun, maha mengetahui. Dah. Ini diingat-ingat nih Pak, pelajaran hari ini yang penting. Ayat 93 Allah bercerita tentang Bani Israel, ya, kelakuan Bani Israel yang tidak pantas kita tiru. Kemudian ayat yang kedua 94, yang 93, yang 94 juga tentang Bani Israel, ya, yang suka mengada-ngada dalam urusan Alkitab ini. Ya, sama ini. Kelakuan Bani Israel ditiru oleh umat Nabi Muhammad SAW juga. Dulu Bani Israel mengubah-ubah isi Alkitab. Sekarang orang Islam juga mau mengubah-ubah isi Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran menurut maunya dia. Oh ya, enggak boleh itu. Lalu Allah bilang, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, Allah itu benar. Ya, saya pernah tanya kepada Al-Ustadz, pada guru saya, Ustadz, ini ayat ini apa bukan dalilnya orang kalau habis baca Quran itu mengucapkan sadaqallahul azim? Ini kan ada ayat nih, Ustadz. Allah bilang, kul, katakanlah sadaqallah. Apa ini bukan dalilnya itu, Ustadz? Bukan, jawab beliau. Apa iya sih? Coba kita lihat tafsirnya ya. Ayat 95. Kita lihat betul enggak ini ayat ini bukan dalil mengucapkan sadaqallahul azim kalau habis baca Quran, ya. Lain itu, bukan ini dalilnya. Dalilnya yang mana? Enggak tahu aku. Ya. Belum tahu aku. Nanti tanya sama yang tahu sana, ya. Nah, ini tafsirnya. Qul sadaqallah ba'da ayyasbatallahu ta'ala ajzal yahudi anil ityani bidalilin minat taurah ala sidqi ma yadda'una, ya, sesudah Allah Ta'ala melemahkan terhadap orang Yahudi, ya, menetapkan kelemahannya orang Yahudi minal ityani, yaitu untuk mengikuti, mendatangkan, maksudnya untuk mendatangkan bidalilin, dalil minat Taurat, dari kitab Taurat, ala sidqi, terhadap kebenaran, ma yadda'una, dari apa yang mereka dakwakan, min, yaitu anna, bahwasanya ma yuharrimunahu, apa yang mereka haramkan, apa yang mereka mengharamkannya, kana haraman, adalah haram, fi syar'i Ibrahim, dalam syariat Nabi Ibrahim. Jadi orang Yahudi dulu membuat aturan itu berasal dari pendeta-pendetanya Yahudi, bukan dari kitab Taurat. Kalau sekarang ini ya bandingannya itu pendapat ulama, pendapat kiai, pendapat ustadz, dari Al-Qur'annya enggak ada, dari hadisnya enggak ada. Tapi mereka yakini sebagai dari Taurat. Itu kelakuan Bani Israel dulu begitu. Ya. Nah, kita jangan meniru Bani Israel yang model-model begini. Yang tidak ada keterangan dari Al-Quran ya jangan diikuti, jangan dianggap sebagai itu dari bagian dari Al-Quran. Jangan. Nah, setelah Allah menetapkan bahwa Yahudi itu tidak bisa mendatangkan dalil, mana dalilnya kalau orang nggak boleh makan ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kata-kata kamu dari Taurat, mana dalilnya? Nggak ada. Nah, setelah Allah menetapkan seperti itu, sadaqallah, kul ya Muhammad, katakanlah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman li rasulihir karim, kepada rasulnya yang mulia,
Kul katakanlah ya Muhammadu wahai Muhammad, sadaqallahu, itu benarlah Allah fima akhbara bih, pada apa yang dia telah mengabarkannya. Bi anna, dengan kabar bahwasanya sairal at'imati, semua makanan, kanat adalah halalan, halal li Bani Israel, untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel dulu bikin aturan, orang Yahudi itu nggak boleh makan binatang yang berkuku ini, yang begini-begini nggak boleh. Itu dalam kitab Tauratnya nggak ada, tapi mereka larang umatnya. Ya sama seperti sekarang inilah, umat Islam dilarang bicara soal khilaf, kekhilafahan, khalifah, tentang kekhilafahan apa kekhalifahan, dilarang. Nah, karena itu ciri-ciri orang yang mau mendirikan negara dalam negara. Oh, ngawur aja yang ngomong itu. Kekhalifahan itu ajaran Islam kok. Ya harus disampaikan, perkara tidak dijalani itu urusan lain, tapi manusia harus dikasih tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini tuh ada aturan Allah yang harus kita ikuti dalam semua urusan, mulai dari urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, RT, RW, RK dan seterusnya, sampai kampung, sampai kabupaten, kota, provinsi, sampai negara, sampai dunia seluruhnya ini. Itu aturan Allah harusnya nomor satu, dinomorsatukan daripada aturannya manusia. Nah, ini dulu disampaikan oleh Allah lewat agama Islam ini. Tapi oleh orang sekarang, kalau bicara soal khalifah, ini orang mau mendirikan negara ini. Nah, enggak, salah itu pendapat seperti itu ya. Kekhalifahan itu memang harusnya begitu, harusnya. Tapi sekali lagi, bukan apa yang sekarang ini diteriakkan oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mempunyai organisasi disebut HTI. Jadi kekhilafahan itu bukan urusan HTI, bukan ajaran HTI, itu ajaran Islam. Ya, hanya saja saat ini tidak ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena umat Islamnya pada enggak mau belajar Islam, enggak belajar Al-Qur'an, enggak belajar hadis, sehingga mereka enggak mengerti bagaimana hidup di muka bumi ini menjalankan Islam. Itu enggak tahu mereka. Ya, harusnya tuh tahu, tapi ya kalau enggak tahu ya wis. Sampai besok pagi aja kita lanjutkan ya. Sekian aja dulu pagi hari ini. Nanti besok pagi kita lanjutkan lagi insyaallah. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.